Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya itu, cara menghadapi orang yang sudah tua tapi kelakuan atau pemikirannya itu seperti anak kecil. Jadi memang banyak sekali ditemukan orang yang sudah tua, yang berumur mungkin katakanlah sudah mau sepuh ya. Niku malah pola pemikirannya itu seperti anak kecil. Itu cara bukan menghadapi nggih. Cara menyikapinya pripun? Emang ya zaman sekarang ini banyak kejadian hal-hal seperti itu ya. Jadi orang tua kadang-kalanya kita anggap orang tua, kalau usianya udah lanjut ya berarti kalau seperti akalnya, dibilang akal itu sosok orang tua kalau udah umur 60-an atau 70-an bahkan sampai 80-an itu kan seperti anak kecil ya perilakunya kan. Itu tadi ditanyanya gimana cara untuk menyikapinya. Jadi gini kan, memang itu kalau saya pribadi, saya menganggap itu emang udah apa ya namanya ya. Jadi apa ya, dibilang apa ya, udah mayoritas atau udah karena memang jalannya seperti itu. Memang jalannya seperti itu. Manusia hidup itu emang menjalani seperti itu. Nah, sikap kita itu menghadapi sosok orang tua ini, pemikirannya kayak orang kecil ini kan kembali semula ke kita kan, ya ke anak ya. Kita pribadi ya harus bisa ngomong. Jadi dulunya kita dilahirkan orang tua dan kita itu diwajibkan bil walidain, berbakti sama orang tua. Jadi sampai kita itu udah tua kayak gini, katakan kita itu udah dewasa, tiba-tiba orang tua pun bahkan 50-an pun seperti orang anak kecil, kadang-kadang tidak bisa nuturi sama anak, tidak bisa buat patutan. Ya. Kebanyakan kejadian kan seperti itu. Jadi kadang-kadangnya itu anak ini mempunyai keluh resah, gimana ya orang tua saya kok seperti itu. Akal kayak akal cat cilik. Wong biyen ning ngarani apa ya? Wis bocah. Jadi wong mau cilik sampai gede tua malah jadi bocah kan gitu. Emang ini Kang, kita itu harus benar-benar kalau berbakti sama orang tua emang itu diwajibkan, dan itu emang kehidupan kita itu yang paling utama adalah doa orang tua kan gitu. Kita itu harus bisa benar-benar harus bisa mentaati dan berbakti sama orang tua, tapi ya sesuai peraturan kita, sesuai kita menghormati, bahasa menghormati apa ya, merawat menurut kemampuan kita kan gitu. Jadi jangan dilawan, itu emang aku rasa udah hal-hal biasa apalagi di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Nah, jangan sampai orang tua kayak gitu, jangan sampai malah bentak-bentak bahkan dibuang kan gitu kan, banyak kan kejadian bahkan orang tua itu yang udah tidak punya apa-apa, akalnya ini seperti anak malah dibuang. Nah, itu merasa nanti itulah yang dibilang anak durhaka sama orang tua. Tapi bahkan walaupun orang tua ini bisa menjadikan apa yang namanya kualat ya, kualat sama anak juga ada itu. Jadi orang wong tua iki dume wong tua ya ojo dume adikan adigung, harus bisa ngasih solusi anak, bisa mengatur anak, dan harus bisa ngasih solusi anak. Jangan sampai merasa dumeh jenengan itu jadi orang tua selalu egonya yang dipakai. Nah, itu bisa menjadikan anak ini bisa jadi kecewa, dan akhirnya juga kalau wong Jawa lemon ini kan banyak kejadian wong tua ini
anak iki iso malah dosani. oh Bisa dalam arti iki wong tua iso kualat ngoten. Tapi kita karena kita ini ada pertanyaan seperti itu, kita harus bisa melaras karena bagaimana keadaan pun orang tua itu harus dirawat. Dirawat benar-benar ya menurut kemampuan kita. Tapi kalau kadang-kadang orang tua itu seperti anak, orang tua mempunyai hal-hal yang negatif atau perilaku yang negatif, ya harus dikasih saran yang baik supaya dia itu tidak sakit hati. Cara menyampaikannya supaya tidak sakit hati, biasanya kan ada orang tua yang ya mungkin ada orang tua yang dikasih tahu ini oh gitu ya, merenung gitu, mungkin aku yang salah mungkin cara ngandani anakku. Tapi ada orang tua yang kalau kita kasih tahu itu malah kok berani sama orang tua, malah kamu kok malah ngajari saya yang ngajari ngomong kamu gitu. Itu gimana? Malah menentang kan? Ya, padahal itu dia salah kan gitu. Ya. Itu mau nggak mau kan emang kita itu harus bisa menualah, walaupun bapak ibu ini jenang udah tua tapi lah diambil kembali kita itu hati kita ayo menualah dalam hati semangat. Nggak usah banyak omong, sudah kalau emang dia itu enggak, lebih baik kita tinggal pergi aja. Atau dia jalan ke sana ya kita karena orang tua ya ajak kembali lagi. Ya. Toto coro atau tata cara itu kita itu gimana pun orang tua tetap orang tua. Iya betul. Dan kita tuh harus menghargai. Jangan malah dibentak-bentak, tidak boleh. Makanya kejadian ini udah meluap di masyarakat umum. Iya banyak sekali memang. Ya. Bahkan saya sendiri kan mengalami kan. Seperti itu. Makanya kita harus pandai-pandai menyikapi dalam arti mempunyai orang tua yang mempunyai akal seperti akal anak kecil. Jadi kita itu harus bersyukur juga. Kita kecil dimomong orang tua, didikan orang tua. Yeah. Kalau kita udah gede, udah tua, malah orang tua jadi anak kecil kan kebalikan di situ. Kita harus siasati gitu. Jadi sama juga kita itu harus menuah, bener tadi menuah lah. Bahasa saya itu menuah. Jangan malah dilawan. Ya. Tetap bagaimana keadaan pun orang tua itu tetap orang tua. Dan harus dihargai, harus benar-benar kita itu birrul walidain. Karena doa tiada lainnya kecuali orang tua. Itu yang disebut doa wali katom. Dalam doa wali katom, doanya seorang ibu atau seorang bapak itu sangat mutajab. Iya, betul. Walaupun orang tuanya jauh kayak orang gila katakanlah. Nah, tapi kalau kita itu karena anaknya, kita pandai menyikapi, itulah doanya nanti orang tua yang akan mustajab. Benar mendoakan siapa di situ. Jadi memang kita sebagai anak yang dituntut harus bener-bener super ekstra sabar, ngoten nggih. Harus mengalah meskipun karena ini pendapat, jadi meskipun orang tua ini salah, jadi kita tetap harus mengalah. Iya, ya. Mengalah berarti kan bukan berarti kalah. Nggih, betul. Mengalah untuk kemenangan. Karena itu tadi kita itu harus ngomong. Itu kan sama juga hukum alam ya. Hukum alam kita sendiri dulunya saya dirawat. Ya. Kadang-kadangnya orang tua udah miskin, tidak punya apa-apa. Kadang-kadang dibentak-bentak di situ. Yang sebaiknya dilakukan ini ketika orang tua ini kan salah, tapi kan kita non sewu sebagai anak kan bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud lancang seperti banyak orang tua yang bilang lu tak jari ngomong kok malah ngajari aku, kan bukan seperti itu. Niatnya kan kita saling mengingatkan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita mengetahui bahwa apa yang orang tua ini sampaikan itu salah kepada kita ini lebih baik ngomong apa dipendam aja? Kalau menurut saya sih tetap, karena orang tua keadaan seperti katakanlah orang tua error ya. Karena masih udah bucaikan, saya bilang itu aja ya, itu jauh.
kita itu kan yang masih normal katakan, ya tetap kita itu ngasih solusi orang tua itu kalau bapak ibu ini mau. Kalau udah kita baru ngucap 1-2 kata Pak, dia udah melonjak dalam arti dia banyak apa interogasi ya, lebih baik kita diam. Mending dipendam aja. Nah, dipendam aja. Tapi ya kita harus pandai merayu. Gimana caranya? Harus pandai-pandai merayu. Bahkan kadang-kadang apalagi orang desa itu kan kesukaannya orang tua itu apa, ya kan? Walaupun kita itu tidak banyak omong, kita lebih baik diam. Tapi kesukaannya apa? Misal kesukaannya jajan apa, kamu beliin. Walaupun harganya itu nggak begitu besar, itulah sama juga doa. Anda supaya orang tua ini dengan sendirinya akan mendoakan kita. Tapi malu sendirilah. Enggak sih. Tapi misalnya kalau kita menghindar, mungkin untuk sementara waktu menghindar karena mungkin habis berbicara dengan orang tua, kemudian kita mendapatkan kata-kata yang non sewu ya, menyakitkan, lalu kita menghindar sebentar untuk mungkin menyegarkan hati supaya tidak sumpah gitu, itu termasuk dilarang apa boleh-boleh saja? Kan gini ya Kang, ya orang tua itu kalau udah tua bener ya, dibilang kalau banyak masyarakat umum dibilang Quran amo ya. Quran amo? Quran amo, Quran rusak. Ya, Quran rusak. Kadang-kalanya kita itu mendekat dan itu malah berapi-api, mengeluarkan api. Ya kan? Kita menjauh pun sama juga, apinya malah menjilat-jilat. Kan gitu. Jadi sebagai anak juga kadang-kadang menyikatkan susah. Tapi kalau kita itu karena ingin menghindari perkataan orang tua, hal-hal yang tidak sesuai, karena kadang-kadang orang tua itu mengucap ucapan yang tidak enak kepada anak kan. Dengarani sabdoni kayak wong tua kan. Nah, itu kita itu menghindari hal-hal atau perkataan yang negatif. Itu enggak, kurasa enggak masalah. Bukan karena kita itu enggak mau dekat sama orang, bukan. Cuma kita itu untuk menyikapi perkataan orang tua yang tidak sesuai. Daripada kita mendebat kan, malah jadi nanti ada omongan yang tidak enak, apalagi omongan itu adalah doa. Nah, itu yang banyak yang dikhawatirkan oleh teman-teman ini. Ya, lebih baik kita itu menghindar, cari bulan lain. Ya nanti kalau kita lihat kayak orang tua gimana, tetap suatu saat kan suatu minggu atau suatu bulan dia udah merasa kangen kan. Tapi gue mau cara pendekatannya kita itu ya kesukaannya apa, misal kesukaannya apa atau jajan apa, ya udah kita nggak usah ngomong panjang lebar. Misal kesukaannya gedung, kita beliin gedung, ini gedung. Dengan sendirinya nanti akan tergugah, dan kita pun tetap mendoakan orang tua supaya orang tua ini ada kelegowoan. Karena di sisi lain itu sadar tidak sadar orang tua kalau usianya udah berlanjut usia, kok omongannya kan kayak gitu lah, lemang-lemong. Iya. Jadi intinya kita sebagai anak itu tetap harus birrul walidain dan harus menambah ekstra sabar. Menghadapinya itu berarti tetap seperti menghadapi seorang anak tapi dengan level yang berbeda. Betul. Memang pesan saya ya semua saudara kita, tolonglah doa yang paling mustajab pada doa orang tua kita sendiri. Dan percaya dirilah bahwa orang tua ini yang bisa disebut dengan walidaton. Dalam arti itulah Tuhan kita. Jauh ya. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Itulah Tuhan kita dan itulah wali kita yang nyata. Makanya di dalam agama apapun kita diwajibkan berbakti sama orang tua dan hargailah orang tua. Karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Istilah.